Baik, kepada para narasumber mungkin mohon maaf karena waktunya juga ini merupakan segmen terakhir dan kami hanya terbatas sehingga mungkin kepada Pak Nino, kemudian juga para narasumber yang lain, Pak Kiai, kemudian juga Mas Satriawan bisa memberikan closing statement singkat saja. Mungkin dari awal dari Pak Nino terlebih dahulu. Silakan Pak Nino. Baik, terima kasih. Tentang madrasah singkat saja, saya tegaskan sekali lagi tidak ada keinginan ataupun rencana Kemdikbudristek untuk menghilangkan madrasah dari sistem pendidikan kita. Yang tidak lagi diatur adalah penyebutan nama-nama bentuk spesifik seperti SD, SMP, SMA, RA, MTS, dan MA. Mengapa demikian? Ya supaya kita bisa fleksibel dalam memberi nama. Kalau ingat dulu pernah ada sebutan untuk SMA itu SMU dan SLTA. Kalau nama-nama spesifiknya diikat di undang-undang, kedepannya kita akan kesulitan untuk membuat pengaturan yang lebih fleksibel. Tapi sekali lagi, madrasah akan direkognisi secara eksplisit di dalam draft yang ke depan. Tentang kekhawatiran mengenai pembiayaan pendidikan dari Mas Satriwan Salim tadi, itu mohon tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu semuanya ya. Bantuan untuk sekolah swasta tidak dihapus juga tidak diturunkan. Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Mandat ini mengharuskan kita untuk membiayai pendidikan dasar yang saat ini mencakup SD dan SMP di sekolah negeri maupun swasta. Jadi bantuan pembiayaan untuk sekolah swasta itu wajib diberikan. RUU ini tentu harus sejalan dengan undang-undang tersebut. Dalam hal ini Kemdikbudristek justru mengusulkan perluasan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Jadi kalau ini disetujui maka subsidi pemerintah untuk swasta justru akan meningkat. Ya. Baik Pak Nino, mungkin Pak Kiai kami sudah dapatkan memang poinnya tadi apa yang diharapkan, tapi sebagai penutup mungkin ada perlu ditekankan sekali lagi Pak Yai. Ya, saya selaku warga bangsa Indonesia mengharapkan untuk tetap ada jaminan bahwa madrasah, kata madrasah itu untuk tidak dihapus hanya menjadi keterangan saja, penjelasan saja itu tidak. Tapi sama dengan undang-undang sebelumnya, kata madrasah itu jelas. Kalau itu nanti hilang, kasih alasannya apa sih dihilangkan kata madrasah itu? Nah itu harapan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu bisa benar-benar, tapi jangan sampai nanti ngomong di publik ngomongnya iya, tapi ketika sudah di undang-undang tidak. Maka saya harap bangsa Indonesia untuk bisa ikut melihat dan memberikan sharing pendapatnya tentang pelaksanaan pembuatan undang-undang ini. Terima kasih. Baik, terakhir mungkin Mas Satriawan singkat saja. Ya, kami sebagai salah satu stakeholder ya pendidikan, dalam hal ini organisasi guru. Yang pertama, kalau mengutip kepada putusan MK ya nomor 18 Romawi, nomor 91 garis miring PUU 18 Romawi tahun 2020, partisipasi publik dalam konteks ini stakeholder pendidikan hendaknya memenuhi 3 syarat wajib ya. Jadi kami punya hak untuk menyampaikan pendapat, masukan-masukan, kemudian didengarkan pendapatnya itu, kemudian hak untuk dipertimbangkan pendapatnya itu, dan yang ketiga hak untuk mendapatkan penjelasan atas pemberian pendapat tadi. Nah dalam konteks RUU ini proses uji publiknya saya rasa memang belum maksimal ya, masih sangat minim sekali. Karena tadi saya katakan ini menggantikan 3 undang-undang sekaligus. Betul. Bahkan kalau memang konsisten mestinya 23 undang-undang. Makanya kami sebut mini omnibus law gitu. Yang kedua kami berharap dengan adanya RUU ini justru posisi guru itu makin dimartabatkan. Ya kan, karena undang-undang guru dosen nanti akan masuk ke sini. Berarti yang lama akan diganti gitu kan. Nah, kami melihat misalnya untuk kualifikasi akademik guru di dalam undang-undang RUU yang baru ini tidak ada syarat S1 atau D4 lagi. Baik. Nah, kami khawatir apakah ini akan menghilangkan syarat kualifikasi akademik atau justru akan menaikkannya gitu kan. Nah, tentu banyak kekhawatiran. Jadi kami berharap jangan tergesa-gesa, dan ini juga kan belum masuk prolegnas ya setahu kami di DPR. Demikian Mbak Putri. Baik, sayangnya waktu juga membatasi kebersamaan kita. Kita sebenarnya masih bisa membahas mengenai hal ini. Semoga kita dapat kesempatan lagi untuk kedepannya, karena seperti juga masih banyak yang menjadi concern dari RUU Sikdisnas ini. Tapi terima kasih untuk kehadirannya secara virtual. Pak Nino, kemudian Pak Kiai Marsudiso juga terima kasih. Mas Satriawan juga terima kasih sudah memberikan catatan-catatan. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya.